kesan nggak sih selama sekolah di BM 2? Selama sekolah di BM tuh gimana kesannya? Ya kesan gua ya istilah kasar, punya teman baru, punya sohib baru, punya tim baru. Punya tim baru. Yang kuat. Yang kuat. Nah, yang gua senengnya mereka gitu waktu anak Bogor kompak. Kompak. Berarti kesannya Bang Ucok sama anak gua kompak. Anak milenial, gue pesen cuma satu. Era dulu memang keras, tapi untuk era sekarang stop tawuran, stop narkoba, biar lu cepet jadi orang. Sih, mantap. Nah, jadi sepakat ya Bang Ucok kalau kita menyuarakan stop tawuran. Oh parah, kuat banget ini. Kita jebolin nggak bisa-bisa. Bahkan kita dipukul mundur habis-habisan. Oh bener-bener lu dipukul habis? Pukul mundur habis-habisan tuh? habisan, cuman gak ada korban. Jebol lah jauh lah. Jebol, kalah. Sampai dia teriak, Ucok mana, gua matiin lu sini lu. Gitu. Yamor. Panik dong. Ya kan, lompat. Gua kejar, dia mobilnya nggak turun, tapi turunnya pas puteran dia turun. Ternyata yang turun satu, sisanya nggak tahu sama siapa ya, tahu geletak lah tuh. Dibagi sini. Terus ada yang teriak, "Bang, cabut." Gue lihat, ada yang geletak. Siapa ini? Tapi kan? lu sendiri posisinya gimana? Nahan atau Gue lagi ngejar yang sebelah kanan nih. Berarti lu nahan dong. Nahan. Ya kan? Karena biar nggak ada yang balikin. Nggak ada yang balikin. Nah, kejadian di sebelah kiri gue nggak tahu, taunya udah geletak gitu. Sampai ngelonjor ini. Jangan lupa ya, subscribe ya. Keadaan video 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Nah, oke pribadi kali ini gua lagi ada di bilangan Kalisari, Jakarta Timur. Nah, nara kisah gua kali ini dari STM Budi Murni 2 Jakarta Timur. Cipayung ya Bang. Ya. Nah, masih bersama gua Ari Korek di channel Naran 74. Cakep. Oke, tamu gua legend sih. Nah, ini salah satu bisa dibilang sosok yang bikin pecah antara Budi Murni 2 dengan STM Yamor ya Jaya. Kalau nggak Jaya, nggak Jaya. Oke, sebelumnya gue bakal kenalin dulu nih. Ada Bang Ucok 8. Namanya Bang Ucok 8 dari BM2 lulusan tahun 99. Oke Bang Ucok, salam pelajar Jakarta. Bang Ucok, perkenalkan diri dulu dong. Nama asli siapa sih Bang Ucok? Nama asli gue Henry sih, dipanggilannya sih Ucok, Centil, Tenge, banyak dah. Oh gitu. Iya. Kok bisa Ucok Bang Centil Bang? Apa lu centil dulu? Centil, kalau setiap ada kejadian, ada setiap keributan ya gue selalu Pasti beda dari yang lain. Oh gitu. Entah gue joget lah, entah gue apalah, entah gue push up, ya gitu dah. Gitu. Nah, Bang Ucok Centil ini sebelum masuk ke Budi Murni 2 adalah veteran di STM Respati. Benar. Betul ya, ngeri juga dong dulu Respati zaman-zaman dulu tuh. Ya gitu dah, basis 900 cukup dikenal lah dulu. Cukup dikenal ya dulu. Nah, sebelum gua ngorik Bang Ucok dari Respati ke Budi Murni, gua mau tahu dulu nih Bang Ucok. Bang Ucok dulunya SMP-nya di mana sih Bang Ucok? Gua SMP di 251 Irak di Jantung. Oh, anak Irak. Iya. Oh, Irak sendiri udah terkenal bandel ya Bang Ucok ya? Ya kayak gitu dah. Benar ya? Walaupun negeri tapi bangor. Nah, pilihan dulu kan waktu SMP itu kita kelas 3 tuh ada rayon Bang Ucok. Benar. Apakah Bang Ucok itu nggak tertarik masuk negeri? Dulu gue pengen masuk negeri dulu STM 1. Pasti ya pilihannya Budut, STM 1. 6KR. 6KR. Nah, semuanya gagal. Akhirnya gue pengen masuk Budut. Budut juga gagal. Budut siang. Sudut siang anak 40 karena gue lihat kolekannya banyak. Ya. Nah, akhirnya gue ngeliat Respati status disamakan. Oh, dulu Respati udah disamakan ya? Status disamakan, gua masuk aja. Oh, masuk ke Respati. Nah, gua karena ngeliat integritas saja. Oh, gitu. Makanya gua masuk situ. Nah, Bang, waktu Abang masuk Respati berarti kan ada proses namanya penataran. Iya. Ospek. Ya kan? Karena waktu SMP pas ditatar di STM itu agak sedikit beda. Benar. Mungkin di Irak pernah ribut, di STM pernah ribut.
Nah, cerita sedikit Bang waktu penataran. Pertama kali Abang masuk Respati, sebelum masuk ke BM, masuk Respati itu tatarannya seperti apa sih abang-abang kelas? Kalau gue cerita lucunya begini ya, sebenarnya gue dulu bocah cupu, bocah katro. Bocah katro. Ya, gue nggak pernah mau ikut ribut-ribut. Gue bisa bangor kayak begini, bisa balas dendam. Ceritanya gue waktu pulang sekolah tuh, gue pengen bayaran nih, gue Iya. turun di Pasar Rebo. Iya. Gue nggak tahu musuh-musuh gue mana nih, ditarik lah gue mana gembel-gembel situ. Lu anak mana? Dulu banyak gembel kan dari situ ya. Banyak. Karena, emang keras ya Pasar Rebo. Keras. Lu anak kelas mana lu? Anak STM Respati Bang. Ya gue dengan polos ya dong Iya, ngomong. Gue ditarik lah ke belakang, dikalungin, diperiksain semua. Ini kok begini STM ya? Gitu. Kejam sekali gue bilang. Wah, gue nggak terima dah tuh semenjak itu. Lu bisa begini, gue harus balikin tuh duit gue gimana caranya. Disitulah gue mulai badar. Oh tuh, mulai bandel tuh. Mulai Nah, bandel. saat penataran tuh gimana Bang? Pertama kali penataran Bang? Ya gue kejadian pas penataran itu gue selalu ya nggak pernah nunjukin diri dah. Cuman gue basis 900 selalu beda dengan yang lain, pengen tampil sendiri. Dengan 900 banyak kenangan-kenangan yang indah, makanya sampai Yamor pun sangat apa ya kita bilang historinya ya sering bentrok lah dulu. Oh, berarti punya kesan menarik dong sama Yamor ya? Punya banget, Waktu punya di banget. Respati ataupun di BM tuh Hmm. kesan banget tuh sama Iya. Yamor ya? Ya itulah makanya gue bilang tadi, makanya gue pindah ke Budi Murni, nggak ada peperangan ya gue mulai coba nih Yamor, gue bikin bahan pertama. Oh gitu. Gitu. Nah itu tuh Bang Ucok bakalan ceritain gimana pecahnya pertama kali BM2 dengan Yamor. Nah tapi kita tahan dulu Bang. Boleh. Gua masih mau ngebahas Respati nih. Berarti di Respati itu lu sampai kelas berapa Bang? 1 kelas 2? Kelas 1 Cau 2 gue udah pergi. Cau 2. Oh dulu masih caturulan ya? Caturulan, Masih ingat benar. Bang dulu bayarannya berapa Bang? 36.000. Kalau Murah dikasih sih apa mahal sih dulu kalau 30? wah kenceng, bapak gue supir, buset, berasa 3 bulan ditotok wah di situ, waduh, bejat tuh anak Yamor pada sama gembel-gembel ya. Oh gitu. Di Dari situ. situ lu udah mulai namanya Berontak. punya rasa dendam sama anak Yamor ya. Ya. Heeh. Jadi pas sudah diambil begitu, loh, STM seperti ini. Ya gue bilang, wah gue harus lebih dari dia gue dapet Iya. buat pindah ke sekolah tempat lain, gitu historinya. Waktu di Respati berapa kelas sih Bang? Waduh, gue nggak ngitungin dah gue mah. Waktu kelas 1, kelas 1. Kelas 1 gue nggak tahu udah gue MO banyak lah waktu itu. Oh, banyak banyak muridnya banyak. Dari MO, gua kan MOD tuh. MOD aja sekitar 30. Mesin berarti ya? Otomotif. Mesin otomotif ya? Ada 36 orang kayaknya tuh. Kelasan-kelasan gue tuh banyak tuh, sampai sekarang pun aktif itu, banyak gitu. Gitu. Akhirnya sampai kita juga dulu ya bukan kita banggain jadi andalan anak 900. Oh gitu. Selalu dibawa ke 17, bawa ke basis pondok. Sampai terjadi tragedi apa juga kita Tahu bisa ya? tahu. Tahu ya ceritanya ya. Nah. Mantap. Nah, kalau Bang Ucok dari namanya sendiri aja udah Bang Ucok Centil. Berarti kalau aneh nggak salah asalnya Sumatera Utara ya Bang? Bener Bang, bener. Iya, pasti. Masa dari Padang, apalagi Kalau Manado. Padang namanya Uda. Udah. Bercanda dikit Bang biar nggak tegang. Benar, Nah, benar. Bang, dari Respati, ada kejadian apa sih di Respati sampai Abang tuh cabut dari Respati dan hijrah ke BM? Habis duit gua buat bayaran itu diambil, gua habis main judi sama anak-anak Rospati. Terus akhirnya gua belum nggak bayaran 11 bulan nih. Oh gitu? Iya, guru tetap ngajarin masuk karena gua sekolah rajin. Sekolah rajin. Rajin, nggak ada Tapi apa-apanya. kan nggak ada bayaran 11 bulan. Gua selalu negosiasi dengan apa namanya kalau kita bilang dulu wali kelas kita. Pak Makalo tuh, guru gue yang paling sayang sama gua. Nggak Saya pernah- dong. Masih ada kan gurunya? Udah meninggal. Almarhum ya. kita Almarhum doain Bapak, aja ya. sehat semua ya Pak ya. Ya tuh. Yuk, say hello dengan rekan-rekan Respati di angkatan. Berarti harusnya lulus tahun 99 ya di Respati juga ya. Iya. Berarti sama Bang Boni Respati. Iya, Bang benar. Boni, temen lo nih gue culik. Oke Bang. Dari situ berarti kan Abang stop tuh Stop. dari Respati. Itu langsung hijrah ke BM atau vakum dulu sekolah? Gue vakum dulu selama 2 bulan. 2 bulan. Vakum ke 2 bulan itu gue nyari-nyari duit bareng sama anak-anak poncol.
Oh, itu udah mulai gabung sama anak Poncol ya berarti? Iya, gue udah kenal di Keong gitu, sama ntar gue akan ceritain tuh cerita histori di Keong tuh. Oh iya, seru tuh, karena di Seru. Keong itu selain anak Poncol, ada Nah, anak Otomindo, Otomindo, BM, ya. dan bahkan SMP juga banyak yang ngagumin dulu. Gandipura, itu salah satunya. Paling ini ngatoin Bang Edot ya. Ya, maaf suhu. Aduh, gitu. Nah, ketika abang dari Respati mulai nih ngambil pemulir di BM2 ya, abang pertama kali ngerasain pindah di BM gimana bang? Dulu gue masuk BM tuh gue nggak tahu kalau di dalam tuh ada sekolahan. Kalau di dalam kampung itu ada sekolah? Nggak tahu, karena gue taunya gue ada saudara gue nembak ke sini aja, bisa langsung kelas 2 cau 2 kelas 2 kelas 2 cau 3. Cau 3. Jadi gue nembak 1,5 gitu nembak berarti. Karena di Respati gue kan nggak ada rapot. Di situ gue nembak. Nah disitulah mulai apa ya, gue bilang gue bayaran, gue mau pengen bener gitu. Awalnya gue pengen bener Awalnya pengen bener nggak bener. Bang Ucok humoris juga sih, orang yang asik nih ceritanya. Nah dari Respati berarti di BM pernah aneh denger juga Bang Ucok. Ternyata dulunya kalau nggak salah ya, BM sama Yamor itu belum pecah. Belum ya. Basis basis Rebonya. Iya. Mulai adanya Bang Ucok di BM buat gaduh dan akhirnya pecah sama Yamor. Benar ya? Benar. Beritanya benar ya? Benar. Nah, itu cerita gimana, Bang? Lo sampai mau ributin Yamor. Sedangkan BM sendiri itu sejarahnya tuh belum pernah ribut sama si Yamor ya? Benar. Gimana tuh ceritanya lu bisa pecahin mereka? Jadi awal-awal gue pindah nih ke BM nih. Gue ngikut basis Pasar Rebo awal-awal. Setiap balik bingung, nggak ada kegiatan. Nggak ada ribut-ribut. Nggak ada ribut, tahu sendiri gue kan centil orangnya. Tapi kan di Pasar Rebo tuh ada Sudirman, Adilur, ya kan jatuhnya kan pasti ada dong di Rebo. Tahu gue di hati gue kan dulu masih Respati. Iya, jadi musuh gue, rival gue nih siapa nih? Itu yang gue ributin. Apalagi gue tahu anak Yamornya kelas 1-nya waktu dulu belum ada apa-apanya dah. Dulu kelas 1-nya, kalau kelas 3-nya ngeri gue. Anak Berlan. Oh gitu ya. Ya. Berarti udah mulai pecah tuh. Pecah. Awal mulanya lu pecahin di mana sih bang? Di Pasar Rebo. Di Pasar Rebo. Nah, awalnya kan banyak anak induk tuh, anak BM kenal semua sama anak Yamor, sering pun nongkrong bareng. Terus gue bilang bikin apa namanya, sesuatu yang baru ini. Iya. Ini kagak ada ribut-ributnya, mana enak sekolahan. Gue bilang begitu. Gue mulai nih ya. Nah gue bantai itu dia tuh semua. Dia sampai gue ketangkep dibawa masuk ke pospol yang di Pasar Rebo. Oh iya, ada nah, tahu kan pospol. Benar. Warga semua pada memukulin gua nih karena dipikir ini biang gerok gua nih. Karena gua ngebantai kiri kanan depan belakang nih. Anak-anak juga mau nggak mau akhirnya jadi ikut kan. Begitu gua ditangkap di dalam dilepasin. Karena anak kecil katanya nggak mau. Dulu lu kecil ya bang ya? Gini. Sekarang jadi begini. Jadi bagong gini nih. Jadi kalau dulu lu kayak gini lebih sadis lagi kali bang ya? Ya mungkin gua nggak kuat lari. Oh jadi awal mulai begitu ya? Lu pecahin Yamor, lu hajar kanan kiri. Nah kiri mobil depan, mobil belakang, mobil depan, mobil belakang. BM siap. Mau nggak mau akhirnya ngeliat gua ribut kan, dibantuin dah kan gitu. Jadi sebenarnya pengen ribut JQ doang, biar tambah rame, seru nih ada kegiatan. Tapi lama-lama bete juga. Habis ribut kegiatan nggak ada. Di situ, nggak ada sesuatu yang menarik gitu loh. Akhirnya gue pindahlah ke basis Bogor lah yang lebih apalah ya, gue bilang katanya lebih sering gue denger katanya ributnya lebih banyak musuhnya. Ya. Iya. Karena rintangannya pasti ada terus. Banyak gitu. Berarti lu dari basis Serbo pindah ke Bogor, basis Bogor. Nah, selama lu ikut basis Bogor, mana aja tuh Bang biasanya yang lu ribut-ributin Bang? Atau kan perkampungan tuh lewatin tuh? Awalnya sih gue sebelum ribut sama ini gue punya histori sendiri lu gue ceritain ya. Boleh. Jadi pas gue lagi ribut nih ada nih silakan orang yang benar-benar kita legenda Budi Murni, Eken dan Bongki. Dulu itu dia berdua. Nah, ditanya siapa sih nih Ucok nih orangnya nih? Belagu banget nih. Ceritanya Ucok. Oh, ditegur jadi. Ditegur apa dia awal ceritanya, dipanggil. Lu sini lu. Ya masih kecil. Apaan Bang? Gue bilang. Padahal lu ada kelas gue hitungannya. Ada apaan Bang?
Songong banget lu, kalau ribut nyebut-nyebut nama mulu. Lah gua mah nggak pernah ngikut bang, cuman dibilangin doang mereka. Nah, akhirnya udah gua nggak mau tahu lu ikut sama gua. Pengen ngetos sama lu. Oh gitu. Oh iya. Lu diajakin tes nyali Tes jatuhnya. nyari sama dia. Lah boleh bang. Kayak gua bilang gitu. Lah boleh tes aja. Gue sih gak usah pakai BR ya, gue bilang gue pakai kopel aja. Nah, jalan lah kita tuh. Awal pertama kali gua ngegebrak dia kaget. Waktu gue di Simpangan. Simpangan Depok. Simpangan Depok. Gue ditinggalin sama mobil, gue sendirian di situ. Nah, di sendiri bak buk. Mungkin anak-anak nggak tega kali. Ucok sendirian katanya. Yang ngajakin gopet jadi sayang sama gua. Yang gitu. ngajakin gua untuk itu Bang siapa? Bongki. Bang Bongki. Jadi tandem lu dah tuh. Tandem gua. Ternyata dia kaget juga, oh ternyata Ucok wah juga nih. Juga. Ya kan? Enak nih buat gua ajak ngetos. Maksudnya gua ngetos ya dia cari gimana lah Padahal bagus ya. Itu lu pakai kopel doang ya Bang Kopel. ya? Nggak pakai BR ya? Nggak pernah gua pakai BR. Kalaupun udah keteter banget baru gua ngambil nih yang dekat gua siapa nih. Nah itu baru dah. Gitu. Seru ya? Seru banget Bang Ucok pertama kali pindah di BM ternyata udah buat ulah gitu. Apalagi sampai bikin pecah antara dua sekolahan yang tadinya hubungannya romantis aja ternyata jadi Pecah. Cakep. Bang Ucok pernah punya cerita lagi katanya di ulang tahun parah. Ya, mau Pangudi Rayu. Dan itu sempat ada cerita ya Bang Ucok ya. Cerita. Ya, banyak sih ya BM2-nya tapi seenggaknya punya cerita di ulang tahunnya parah. Itu sekitar tahun berapa tuh Bang? Tahun 98 lah itu ya. 98 ya. Ulang tahun parah itu. Jadi kita waktu itu memang udah ngontrak kita di Cimanggis. Jadi kita berangkat dari Pakapura nunggu bareng-bareng nih. Ternyata yang berangkat sedikit karena tahu ulang tahun parah. Oh gitu. Iya. Waktu itu gua cuman 8 orang. Termasuk gua Bongki dan anak Bogor yang lainnya 6 tuh. Cuman ada satu bilang katanya gini, "Bang, gua takut nih megang BR," katanya. Ya. "BR lu apaan sih lu pakai takut?" Gua kata begitu kan. "Ini nih, Bang." Lo gua kaget setampah. BR. Wah, satu tampah gimana bikinan? Oh, bikinan. Bisa dibilang 0, 0, dah kalau bikinan ya. Wah, gua makin pede aja dong. Ya, gua linting-linting nih di werpak nih di sini nih. Wah, kayak namanya anak kecil mah jarang dicurigain. Jadi ribu di sepanjang jalan tuh kita nggak ribut, tapi yang udah nungguin tuh di Cibubur, Yamor dan Parah. Iya, karena dia di situ kan pasti nunggu di situ tuh mau naik. Kita lihat dari jauh, Yamor banyak, Parah banyak, enak nih. Dia nyamperin banyak tuh. Itu pagi berarti Bang? Pagi mau berangkat. Udah ketemu maju, biarin biar deket aja dulu, biar deket gitu. Karena sedikit jadi nggak kelihatan ya. Kita memang turun, biarin kita bilang begitu kira-kira ya gitu. Gue juga ngeper juga dong. Iya. Udah deket dia banyak kan gitu. Udah deket begitu gue buka werpak buyar semua. Iya karena lu pede bawa BR tuh gede banget kan. Akhirnya gue belah begini dia pada cabut ke Cibubur lah. Akhirnya gue ditangkap sama Kang ojek depan BR-nya. Kalau gua diselamatin dimasukin ke ini kan karena kampungan gua dibawa ke sini gua. Ya itu cerita. Jadi kejadian-kejadian itu lucu jadinya gua bilang. Untung gua anak sini jadi gua dipulangin. Oh jadi nggak sempet sampai bentrok baru lu geber doang. Iya udah deket. Mah dipikir karena dia ulang tahun kita nggak pakai apa-apa begitu gua buka werpak. Iya. Dia kaget jadi kalah mental. Tambah lagi gue ya bukan sombong. Dulu kan karena centil punya nama juga. Wah dibocah singit katanya kan gitu. Buyar dia. Terakhir bilang, "Udah deh kalau lu buyar gue tungguin di keong ya. Kalau lu nyari lu bagus." Oh lu kata gitu tuh. Iya. Tungguin keong ya, gue tungguin keong. Nah, padahal gue udah dipegang tuh sama lurit gue udah dipegang tuh sama orang kampung, Kang ojek gitu. Akhirnya gue udah sampai 8, gue nggak mau pulang ke dalam, gue tetap jalan ke keong nungguin anak-anak yang 6 orang itu. Ya begitu cerita kayak begitu, waduh gue bilang seru juga nih kayak begini nih. Ya lebih banyak kita jarang bentur sampai brek nggak pernah, jarang. Kalau yang ada nongol bet siapa yang udah punya mental duluan dia pasti buyar. Menang gertak ya bahasa sekarang menang gertak. Intinya gertak dulu ya kan gitu ya. Apalagi udah denger
Ucok centil ngeri juga ya. Iya. Sebenarnya banyak juga orang yang empet ya bang. Ya, enak, apalagi enak gitu. Banyak juga yang namanya rival tuh denger nama ucok centil pengennya ngenain gitu, tapi karena nyalinya lebih gede lagi, Iya. gitu. Jadi dia naker juga, jaga jarak dong. Apalagi paling kejadian lucunya gini, gue bingung, lu saking bencinya sama gua, setiap gua mau berangkat sekolah, gua kan di 8 tuh ada apa namanya nih kayak begini-gini nih nongkrong nih. Ya. Dia sering nempongin pakai tomat, nempongin pakai batu dari dalam bis. Gue bilang, Tapi nggak turunin. kagak tahu, gue bingung. Gue padahal gue sendiri di situ, cuman ya gue bilang pernah ada kejadian nurunin pasti luka Ya. gitu. Nah ini lucu sih, karena jalur Jalan Raya Bogor ini kecil bang. Beda ya, kalau mungkin kalau sekolah-sekolah lain itu kan ada patas, Iya. bentengnya keren gitu. Kalau di jalur Jalan Raya Bogor ini mobilnya apa sih bang? Gue 900 dulu, masih ada 900. 900 itu kayak semacam mini Arta gitu ya? Bukan kayak apa ya, gue bilang kayak patas 17. Oh ada patasnya gitu. 900 terus lari ke Transitas, ke habis tuh, udah mulai habis ke Transitas sama Metro Mini dah. Oh semacam PPD ya? Iya, dulu 900. Tapi lucu bang, karena kalau lu naik ke patas aja udah jalur udah habis tuh ketutup patas jatuhnya kan? Ya iya, memang ada gitu. Ributnya bener-bener kalau misalnya ribut tuh nggak bisa balik, nggak bisa masuk ke kampung ya? Ya lurus paling terus. Lurus terus. Lurus terus. Jebol pun lurus terus ya? Lurus terus. Kalau histori di sini yang kita lebih banyak lawannya lah orang kampung. Iya, karena orang kampung. Orang Karena kampung. mepet orang kampung kan Iya. ya, Bang, ya? Jadi kalau ada apa-apa orang kampung, orang kampung. Nah, jadi buat STM di Jakarta Timur ini Jalan Raya Bogor tuh memang jalurnya kecil, nggak gede. Tapi benar-benar rintangannya tuh bukan hanya anak sekolah aja, tapi orang kampung pun ikut serta ya, Bang. Iya. Ya? Apalagi yang ribut dia lagi. Dia lagi benar. Motor, BM, ya pokoknya anak-anak itu atau Mindo ya bang ya. Iya. Termasuk ada poncol juga di Keong. Udah pasti. Iya. Menarik dengan poncol nih. Ternyata poncol di Keong itu dulu berpengaruh ya. Berarti poncol 41A ya bang. Iya. Nah di poncol 41A siapa sih bang dulu yang paling berpengaruh batu bang? Dulu tuh 41A itu ada suhu gue Edot. Oh suhu ini ya. Suhu Edot. Nah situ ada kacang, ada lain-lain lah ya kan. Cuman kalau Edot ini bisa ngomong. Oh gitu. Ya orangnya nggak istilah kasar, walaupun dia punya nama nggak semena-mena. Gitu. Jadi siapa yang bisa nongkrong di Keong, lu harus bisa mempertahankan Keong. Jangan bikin malu. Itu kata dia. Iya. Kalau lebih ini, makanya kadang-kadang aneh bilang di sinilah jantungnya. Kayak kita semua nih, BM, Otomindo. Oh iya, di situ di Keong ada STM mana itu bang? BM, Otomindo, termasuk ya kita bilang itu si Edot ini, kalau dia kan Poncol sedikit ya? Poncol, Respati, kapal, sama Jerman, kapal di situ? jarang, sama Israel. Oh Israel juga Ya, ada di situ ya? Ya, Adi Luhur nggak ada? nggak ada. Berarti bener-bener kumpulan sekolah sebenarnya di Keong ya bang? Di Keong gitu. Dan di kepala sukuin sama si Edot. Iya. Kepala suku, maaf su, di bawah su. Bang Edot, lu ternyata biangnya ya. Nah bang, pasti seru ya namanya di Keong gitu. Keong apa Keong sih? Keong. Keong. Karena yang gua dengar lagi-lagi bentrok Keong gitu. Ada cerita apa sih di Keong gitu yang menurut lu itu seru? Jadi Yang menurut lu seru gitu. Kalau di Keong keserunya banyak, cuman nggak pernah ada perlawannya. Kenapa kita bilang gini? Kita kan udah banyak anak sekolahan. Oh dulu Otomindo kayak air tuh waktu angkatan pertama. Jadi kalau kita iseng aja mau bercanda gitu, misalnya mau mobil miring habis, kita iseng ambil batu, ceprot begitu, lah di sana udah ngeritingin. Oh gitu. Iya gitu. Otomindo udah pasti di sana udah bergerak, di sana udah pasti ngabisin. Jadi berantemnya jarang ketemu di Keong. Jadi cuman karena dilihat rakyatnya banyak, apanya kan begitu, jarang yang mau turun di Keong. Paling dia nunggu di mana balesnya. Oh gitu. Berarti asik juga nongkrong di Keong ya? Enak banget, nyaman. Sekolah nongkrong di situ ya. Selalu bikin ulah, apalagi ada tuh apa namanya anak-anak SMP dulu penggemar-penggemar gitu. Udah ributin dulu, ntar STM-nya yang maju. Oh gitu ya? Iya. Irak ya biasanya nongkrong di situ? Enggak juga? Gandipura dulu, Gandipura. Gandipura, Jadi Gandipura tuh kan lawan SMP tuh. Lah gua dulu STM juga sering pakai SMP. Mereka bentur deh.
udah deket aja baru kita Iya. gitu. Jadi kita hanya motivasi lu kalau udah lulus masuk BM. Oh gitu. Gitu. Tapi banyak juga yang masuk BM atau lebih banyak ke Poncol karena kan influencernya pasti si Iya. Hedot ini. Ya, kalau bicara balik lagi ke situ, kalau pengen cerita sih banyak yang pengennya ke Poncol. Iya. Banyak yang gak kuat. Karena jalurnya panjang. Jalur Ya. panjang, histori Edot juga kan pernah kayak gimana. Udah banyak yang denger juga ceritanya di situ. Iya. Jadi yang gampang aja masuk BM tapi punya nama. Itu dulu di eranya. Di eranya. Ya. Kalau kampungan Yamur sendiri di mana sih bang? Yang pernah abang bentrokin? Ya kalau setahu gue mah cuma di itu doang yang Simpangan. simpangan. Simpangan udah pasti dia banyak tuh. nongkrong. Simpangan banyak anak sekolah sama anak-anak lain dah tuh. BM nggak ada di sana. Nggak ada. Kita paling mentok di Cibinong. Mentok Cibinong. Cibinong habis kita. Ceritanya kalau udah sampai sepanjang jalan itu memang banyak dia, cuman dikit cuman bikin ulah doang. Iya. Der. Iya. Turunin hilang. Ya gue bukan bercerita menang mulu, tapi gue juga nanti cerita ada kalanya juga. Ya, bang. Terkadang sombong lagi. Iya, dong, benar. Namanya kita jangan BM ya. Iya. Budut pun juga pernah namanya kalah. Pokoknya Iya. pun pernah namanya ada yang kalah gitu. Iya benar. Jadi namanya dulu pasti ada menang ada kalah. Nah bang, kalau bicara tentang tahun 90-an, di mana eranya tawuran lagi meledak-meledak ya bang? Benar. Iya kan, lagi kacau-kacau dah. Pernah punya isian nggak sih bang? Nggak ada sih, kalau gue sih polos aja, modal nyali aja. Modal nyali aja ya. Satu nyali, dua lari kenceng. Yakin menang duluan. Yakin menang duluan. Kalau yakin kalah belakangan. Enggak ada isi-isian. Nggak ada. Tapi teman ada yang punya isian. Setahu gue sih ya karena kompak aja ya. Kompak ya. Kompak zaman dulu. Kalau ke zaman dulu apa ya gue bilang, kalau isian kena batu juga berantakan. Ah, Nah itu makanya nggak ada yang pernah kita bilang sini isi sih nggak ada. Taunya kompak. yang penting kompak dan solid. Apalagi kalau ada gue udah di belakang, lebih takutan sama musuh apa sama gua. Kayak gitu. Ya, kalau gua kan cuma megang kopel doang di belakang nih, kalah sama gua. Berarti lu ngeri juga bang ya dulu ya. Ya. Kalau bisa kata yang depan mundur, lu kena sama gua nih. Nah. Apalagi ada kelas dong. Iya. Ada takut dong. Ya gitu dah, makanya kadang-kadang dibilang katanya lebih takut sama gua walau kecil, gua gesper beneran. Iya. Gua ajar beneran, tapi gua ngasih contoh ke mereka. Iya. Begini lo ribut, jangan sampai lo kalah. Iya. Gitu. Kira-kira memang udah mepet begini, ayo bikin dua baris, gue bilang bikin dua baris, gue keteter lo maju, bikin dua inian lah, dua strategi, gue bilang lu mundur gue maju, jadi yang lelahnya Saling bareng-bareng. Nah, Saling nahan ya bang. makanya jadi nggak ada yang korban yang sampai kayak apa. Jadi kalau sampai ada korban bisa yang belakang backup Nahan ya. terus ya. Nah jadi jarang ada yang sampai kejadian yang di Pasar Rebo waktu itu. Mungkin kalau yang kejadian Pasar Rebo itu abang udah lulus kali ya. Masih ada itu ceritanya, ya kita bilang beda persepsi, itu ulang tahun. Kalau dia ngikutin satu arah sama kata kita nggak ada kejadian, orang kita pesta pora kok Iya. di Bogor. Karena beda basis ya bang ya. Beda basis. Mereka Pasar Rebonya abang lebih ke basis Bogor. Tapi yang pro sama gua lebih banyak ke sono, Lebih banyak ke Rebonya. bukan ke Bogornya. Oh, iya. Gitu. Tapi ada juga yang ke Pasar Rebo tuh orang-orang yang adik kelas gua yang pengen punya nama atau pengen udahlah ngikutin ke sono mulu, bingung, capek baliknya. Tapi kalau di Pasar Rebo pernah bang kejadian waktu abang seruan Pasar Rebo tetap seruan di Bogor berarti. Ya kita bilang kalau ribut sama Yamur ya begitu, cuman sebentar kan polisi udah pasti ngubarin. Gitu, makanya lebih cenderung kita ke sono lebih asik. Kenapa? Setiap perjalanan pasti kita ribut. Ya, nggak harus anak sekolah ya. Nah gitu, makanya gue bilang wah mantep nih naik ke sono nih, olahraga terus gue bilang. Seneng gue ke sono sampai gue kelas 3 pun akhirnya lebih cenderung ke sono, nggak ke sini. Makanya pas ulang tahun BM pun gue ke sono, nggak mau kemana-mana, gue mau nikmatin perjalanan aja, kesenangan mantap ya. gue gitu. Berarti waktu ulang tahun BM pecah 2 atau albas bang? Kalau abang ke Bogor Ya pecah 2 dong berarti ya. pecah 2. Jadi yang Pasar Rebo pengen ngidupin basisnya, tapi ada juga yang ikut kita juga ke Cibinong. Gitu. Seru. Jalan Bogor serunya itu banyak orang kampung yang juga usil ya bang ya. Ya, apalagi kampungan bang. Ya, gitu. Nah itu menurut gua BM
menarik diceritain, makanya gue ngundang Bang Ucok di sini di channel Rataran 74. Asik Bang gitu. Menurut Abang BM siapa sih Bang narasumber lagi yang bisa kita datangin Bang nantinya Bang? Ya sebenarnya banyak ya, Banyak banyak cuman mereka enggan untuk menceritakan gitu. Udah Bang, gue serahin ke lu aja. Oh gitu. Udah gue serahin. Iya. Kadang juga pada minder kali atau bagaimana kesibukan. Tapi gue mau cerita kekalahan gue dulu juga nih. Boleh dong gitu. Nah, jadi gini, namanya ribut tuh pasti ada menang ada kalahnya gitu. Nah, Bang Ucok sendiri juga pernah yang namanya ngerasain kalah. Bahkan pun pernah diusilin ya sama kuli-kuli. Bang Ucok kalahnya di mana dan itu tragedinya waktu kapan? Gue ngulik dari awal dulu ya. Gue belajar dari anak bonser. Waktu gue naik dari sini, naik dari 8, dari 8 nih, gue ditangkap nih sama anak bonser nih. Bonser 3. Bonser 3, Widi. Oh, Bang Widi, iya. Nah, itu udah mau dikeritingin kita nih. Di otak gue mati nih. Iya. Cuman dikelepak doang pala gue. Di keong gue usah teriak-teriak lo. Lu sendiri, gue malas ngelawan lo. Tapi dia kenalin dulu. Kenalin. Oh gitu ya. Dulu pernah bentrok gitu. Dan banyak juga di dalam sini anak bonser yang kita kenal. Cuma dikelepak doang. Lu jangan di keong jangan teriak-teriak, poncol banyak di situ. Iya. Apalagi lu kalau udah teriak nih mobil habis. Gitu. Ya gue belajar dari dia, ternyata kalau sendiri nggak dia apa-apain. Iya. Nah, kejadiannya anak Yamor. Si Dado Yamor nih. Dari Dado Yamor nih ketangkep nih naik 14. Dia mungkin nggak sekolah kan? Iya. Nah, naik 14 gue tutup pintunya nih, jebret. Ayo lo sendiri lo, mati lo nih. Nah, kelagepan dong dia. Iya. Nah, cuman gue bilang gue nggak kayak gitu, ntar nunggu rame aja. Ya udah besok janjian ya. Oh, malah nantangin. Gue tempongnya pakai kertas, jebret. Gue tunggu lo besok. Tapi gue nyerang parah dulu ya, gue bilang gitu. Nah bener dia nungguin, ternyata dia bukan nungguin di sekolahannya. Dia main ke Parah. Kok Parah kuat banget ini nih. Kita jebolin nggak bisa-bisa. Bahkan kita dipukul mundur habis-habisan. Oh bener-bener lu dipukul habis. Pukul mundur habis-habisan dulu. Cuman gak ada korban gitu. Jebol lah jauh lah. Jebol kalah. Sampai dia teriak, "Ucok mana, gua matiin lu sini lu." Gitu teriak. Mana janji lu katanya. Ya. Terus gua berhenti tengah jalan, sip. Kalah gua. Next time kita ketemu lagi. Lu ngakuin itu. Karena kan gue bilang Yamor banyak. Budi Murni cuma sedikit. Parah banyak. Cuman kalau Parah aja mungkin gue masih capek dah ngeladenin naik. Tapi karena ada si Dado ini ya istilahnya dia pakai golok simbat, dia kenalnya dulu. Oh gitu. Sampai nguyeng-nguyeng nyari gua sampai gua dikejar-kejar sampai dapet. Kalah lincah. Kalau kena habis lu Bang. Habis. Yeah. Karena dia janji kalau ribut di jalur pasti gua habisin lo. Tapi kalau lo ketangkap sendiri enggak, sama kayak lo ngikutin gua. Gitu. Nah, saya lo dong sama Bang Dado, siapa tahu kita bisa silaturahmi ya. Udah almarhum, Bang. Oh, udah almarhum ya, Bang Dado. Bang Dado, moga diterima di sisinya ya, Bang Dado. Gitu. Kali buat temen-temen anak Yamor juga kita jalin silaturahmi lagi nih. Sebenarnya ini hanya sebuah nostalgia aja sih ya, Bang. Ya, benar. Putih abu-abu gitu. Emang sih si kontennya ini sangat sensitif tapi hanya menarik untuk kita ceritakan aja. Jadi nggak ada lagi dendam-dendaman. Yamor punya cerita masing-masing, versinya masing-masing, BM juga punya cerita masing-masing. Gitu, kita saling support aja ya Bang ya. Benar. Nah, jadi nggak ada lagi tuh dendam. Kita jalin lagi silaturahmi. Benar, nah, banyak banget ceritanya Bang Ucok. Kalau tadi Bang Ucok bilang kalah, jebol sama almarhum Bang Dado. Dan Parah dirasa paling kuat banget, ternyata di belakangnya ada anak Yamor. Gitu. Dan Bang Ucok mengakui kalah benar-benar kalah mutlak. Yamor keras. Nah Bang Ucok juga punya cerita di mana nih tragis juga ceritanya nih. Ya Bang Ucok ya. Di 8 ya. Itu BM sendiri atau ada sekolah lagi? Jadi gue nongkrong sama temen gue dan ada beberapa anak sekolah lah. Nah, nongkrong, dia teriak, Yamor. Panik dong. Dia kan lompat. Gue kejar, dia mobilnya nggak turun tapi turunnya pas puteran dia turun. Ternyata yang turun satu, sisanya enggak. Oh. Gitu. Nggak kompak mereka berarti. Kompak.
ada beberapa sekolah di situ yang muter dep ngebagi dia ada tuh. Oh, kena kecolong tuh. Kecolong. Tapi gue nggak tahu sama siapa ya, tahu geletak lah tuh. Dibagi sini. Terus ada yang teriak, "Bang, cabut." Gue lihat, bu ada yang geletak. Lah, siapa ini? Tapi kan? lu sendiri posisinya gimana? Nahan atau Gue lagi ngejar yang sebelah kanan nih. berarti lu nahan dong. Nahan, ya kan? Karena biar nggak ada yang balikin. Nggak ada yang balikin. Nah, kejadian di sebelah kiri gue nggak tahu, taunya udah geletak gitu. Pas gue lihat, lah ini kan yang turun tadi cabut. Jadi semua tuh yang pada nongkrong buyar semua. Gitu. Jadi kita bilang, kenapa tuh anak Yamur nggak pada nurunin semua tuh ya? Kalau ketemuan serumah mungkin banyak ya. Maksudnya nggak ada yang terluka gitu. Pas lagi nggak jadi kita di lapangan itu nggak ada benturan yang seperti der cuman satu. Sisanya dia pikir kita nurunin tuh, kita udah gatel aja kan. Anak-anak dari sana udah pada wah sistem muter dah kalau kata anak sekarang sih colongan. Colong ya, berarti yang abang dan rombongan sebenarnya nih mau kertak. Ini nyolong. Akhirnya kena jatuh lah, geletak itu di lapan. Itu parah bang mukanya bang. Kalau kita lihat sih begitu sekilas sih karena geletak aja ya, kita nggak tahu luka-lukanya di mana tuh ya, karena geletak udah cabut dah. Daripada kan kalau dulu kan begitu. Iya. Kita masih ada takaran bang kalau dulu ya bang. Nah cuman gua nggak tahu nih Yamor angkatan berapa gitu. Karena dia teriaknya Yamor. Gitu. Apes sih jatuhnya anak Yamor sebenarnya. Apes karena nggak kompak. Cuman kalau kompak beda cerita. Mungkin rame itu di lapangan. Bak. Mungkin dipisahinnya tadi sama tentara. Digubarinnya. Gitu ya. Pada dipentungin kita. Jadi kalau anak STM itu memang harus kompak. Kalau nggak kompak ya apes juga. Nah tapi Timur ini apa ya? Bisa dibilang masih ada toleransi. Kayak tadi Bang Ucok naik di mobil sendiri nggak diapain. Itu toleransi tuh bang. Anak boncer ya kan. Sampai anak Yamor pun kena Bang Ucok masih ada toleransi. Mungkin kalau di jalur lain udah beda lagi tuh bang ceritanya bang. Pasti habis. Seenggaknya benar. Apalagi dilihat kalau gua rivalnya Bang Ucok, dilihat wah Ucok udah habis. Mau sendiri kayak mau berdua habis gitu. Ya kan? Iya benar. Tapi di sini masih ada toleransi gitu. Masih seenggaknya lu gua kelpak doang, jalan sono cabut. Benar. Ya enaknya begitu. Mungkin ya kalau gua ketangkap anak Yamor ceritanya beda ya. Iya. Ini karena ketangkap sama anak bonser dan banyak yang gua kenal juga di dalam. Jadi ada semacam kayak ya banyak sih yang nyolot pengen ngebagi. Ada. Karena lu orangnya nyolot juga bang ya waktu sekolah ya. Nah nyolot lah. Nggak mau terima kan gitu. Sampai gua dikata ya buset ini bocah, ini mumpung dapet ini katanya. Iya. Di otak gua cuma satu, lewat. Mati nih gua. Lewat. Pintu udah tutup begini mau kemana? Udah pasrah aja di ini kan. Cuman untungnya gitu gue belajar dari dia. Toleransi ya. Cakep kan. Nah Bang Ucok, pasti kan Bang Ucok di BM2 sendiri kan jadi kelas 3 nih. Kelas 3 punya adik kelas 1 saat penataran. Pernah natarnya itu gimana Bang Ucok waktu Bang Ucok jadi abang kelas? Waktu gua natar sih ya kadang-kadang gue bilang begini, cuman satu. Pernah gua ajak sampai ke Lenteng. Oh pernah ke Lenteng juga ya? Lenteng ya. Banyak kemana-mana gue ajak. Cuman ya gitu. Kelas 1, kelas 2, kelas 1 ini lebih cenderung ke Nyagar. Nyalinya lebih ke Nyagar ya. Jadi marah gue di situ. Udah gitu pas bentur kalah lagi. Iya, karena Nyagar itu kan individu. Jadi waktu itu pas lagi kita main ke Pasar Minggu tuh, di dalam mobil tuh ada yang Nyagar. Begitu Nyagar kita ini mobil semua bener-bener ngikutin, otomatis buyar dong. Iya. Nah gua tinggal yang ikut gua ada beberapa lah. Itu aneh siksa di Lenteng. Bener aneh siksa, suruh push up, suruh squat jam. Kenapa lu sampai kayak begini? Gua aja nggak pernah ngajarin lu kayak begini. Benar. Gitu. Kalau mau ribut gua bilang. Apa karena lu sekarang kan udah kena obat apa lu jadi pilihnya cuan kan duit gitu. Ya nggak ada yang berani jawab. Nggak taunya push up squat jam balik. Oh cuma lu suruh push up doang. Push up nggak lu gampar-gamparin. Gampar kan gampar tangan. Kena gampar mah tetap sendal jepit. Kan kalau dulu gua waktu gua udah lulus pakai sendal jepit mulu. Oh itu lu udah lulus posisinya? Iya, gua gampar pakai sendal jepit, pak pok pulang.
Jangan dibiasain kayak begini. Benar benar. Ya udah. Kalau gue lebih cenderung buat ribut. Kalau buat nyagar atau apa nggak ada. Gitu. Jadi pulanglah kita semua itu. Besokannya gue balik lagi nongkrong lagi. Tapi gue nggak mau ngikut. Gue cuma ngopi, makan. Gimana perkembangan Lu gitu. tetap mantau ya bang ya? Mantau sampai tahun berapa sih bang lu masih mantau BM? terakhir kejadian yang histori yang gue ceritain di channel Respati. Yang mana gua? Yang diserang sama beberapa sekolah. Oh gitu. Itu terakhir tuh lo. Ya, karena gue juga dicari sama guru. Disangkanya gue salah satu provokator juga. Ya makanya. Emang provokator. Emang provokator gitu. Ya, gitu dah. Maksudnya jangan sampai ya gue juga nyesel gini. Gue tinggal di 8 kok nggak ada penerus gue nih. Nggak ada di 8 nih. Nggak ada. Oh gue bilang sampai gimana sih lo? Tapi muncul lagi setelah era 2 tahun 3 tahun muncul lagi gitu. Di tahun 2 milenial. Milenial. Ada yang satu orang gua tatar bener-bener bagus lah jadi. Jadi ya. Nah, ya gue sih cuman bilang gua dulu sekolah nggak pernah kena. Iya. Nggak pernah kena. Tapi gue setelah lulus baru kena. Ini masih ada di sini. Karena lu nge-backup bang. Nge-backup semuanya gitu. Gitu waktu anak kelas 1 ribut katanya bang ribut. Gue lagi main biliar tuh di depan. Ribut kalah neon dong gua. Iya. Apalagi di kampung gua. Gua keluar ribut, begitu ribut gua nggak taunya dibagi dari samping, geletak 3 hari gua nggak bangun. Oh lu sempet geletak, dirawat dong berarti. Dirawat, ya? Nah anak-anak tuh gimana bang? Kagak ada yang belain tuh? Ya nggak tahu. Jadi begitu gua bentur, gua nggak ada yang tahu gua dicolong. Gua taunya gua udah geletak gitu. Ya. Mungkin kalau nggak kecolong nggak kena juga. Nggak kena. Nah dari situ dia tuh junior yang merasa ngadu ke gua tuh merasa gimana gitu. Sering nyamperin gua. Sayang udah almarhum juga gitu. Gue makanya gue bingung sampai anak-anak juga bilang kenapa lu bisa kena ya udah lulus, kenapa nggak pas sekolah kan lu badar lu gitu. Iya karena kan kalau udah lulus itu kita merasa jadi backupan bang. Bisa. Jadinya anak-anak ngandelin ada alumni gitu mungkin ya. Apalagi kalau gue di depan ya anak-anak ini semua selalu backup, mau seteman aja kalau gue ribut dia bantu gitu, satu hati. Jadi kalau di sini bukan anak sekolahan yang dibawa. Iya. 8 anak 8 brigade 8 ya. Tapi lu di 8 sendiri memang bangor juga bang berarti ya? Kalau di 8 sendiri gue nggak pernah nonjorin diri. Oh enggak ya? Lebih sekolah berarti ya? Cuman mereka dengar histori aja gitu. Kalau di sini ya gue taunya iya. Bang Ucok gitu. Bang Ucok. Oke, dari kelas 2 masuk BM 2 lu jadi biang kerok. Kelas 3 ada namanya lulusan. Ya, tadi kan lu bilang lulusannya mental tuh. Mental. Artinya dibagi 2 kubu ya? Iya. Gitu. Yang rebo-rebo, yang bogor-bogor. Ya. Nah, Bang Ucok, lagi pas lulusan itu gimana Bang Ucok perjalanan waktu di Bogor? Ya kalau gue bilang balik lagi, kalau kita perjalanan ke Bogor jarang menemukan pertarungan yang lama. Ya walaupun ada kalah menang, tapi nggak ada yang namanya kita kayak ribut di jalur sono, bakbuk. Yang paling pasti kita bilang kejadian yang lucu sampai gue masuk kali tuh. Masuk kali nyebrangin di waktu lagi ribut sama anak sekolah banyak lah di situ di Depok. Nah anak sekolahnya mundur, kuli bangunannya yang tukang-tukang sekolah. Lu yang ini namanya tukang kuli itu? Iya. Itu gimana ceritanya jadi? Jadi anak sekolah udah mundur ya kita joget-joget dong ya biasa dah centilnya kan. Nah nggak terima nih tukang-tukang di situ. Ya kita bagelin dong. Nah begitu kita tempongin kita apa tetap dia maju. Banyak lah teman-teman kita dihajar sama pakai skopnya dia tuh. Dan sampai gue sendiri nyebur tuh ke kali itu. Pas nyebur tapi lu dilepas sama dia? Ya maksud gue dia nyebur dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Gitu. Cari penyelamatan lah. Nyelamatin diri dah. Gitu ngeri juga gue bilang kalau ketangkap udah pasti tahun diri kuli. Iya kuli tahun diri tenaganya beda ya bang ya. Nah seru Bang Ucok. Bang Ucok sebelumnya terima kasih banget nih Bang Ucok udah mampir di channel Tatan 74 gitu. Dan Bang Ucok juga
punya kesan nggak sih selama sekolah di BM 2? Selama sekolah di BM tuh gimana kesannya? Ya kesan gua ya istilah kasar, punya teman baru, punya sohib baru, punya tim baru. Punya tim baru ya? Yang kuat. Yang kuat. Yang gua senengnya mereka gitu waktu anak Bogor kompak. Berarti kesannya Bang Ucok sama anak BM 2 kompak. Nah Bang Ucok, tadi kesan, mau dong pesan-pesan dari Bang Ucok buat anak-anak milenial sekarang. Itu pesannya apa sih Bang Ucok? Buat anak-anak milenial, gue pesan cuma satu. Era dulu memang keras, tapi untuk era sekarang stop tawuran, stop narkoba, biar lu jadi orang. Mantap. Nah, jadi sepakat ya Bang Ucok kalau kita menyuarakan stop tawuran. Nah, selain pesan-pesan buat milenial, ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman alumni BM 2 dan basis-basisnya mana aja tuh Bang Ucok? Sebutin aja basis-basisnya gitu. Ya, buat anak-anak Budi Murni, gue cuman pesan-pesan, kita punya komunitas Budi Murni 2 yang disebut Fosil, Forum Silaturahmi Budi Murni. Bersama mencapai satu tujuan. Kalau lu punya tekad, punya aspirasi, datang ke sini nih, tempat gua. Di sininya markas anak-anak BM. Jadi buat teman-teman alumni BM 2 yang bingung nih, mau kemana sih gue silaturahmi ke alumni BM 2? Di sini tempatnya nih. Ya. Di mana nih Bang? Kalisari 8. Bisa hubungin kemana Bang? Ke nomor gua. Nomor Bang Ucok. Atau misal ada ikatan alumninya apa? Ya Fosil ya Bang. Fosil. Ada Facebook? Ada, udah dimasuk Facebooknya. juga. Nah jadi teman-teman yang mungkin ada yang lupa, yuk gabung di Fosil. Siapa tahu nanti ada reuni akbar. Ada acara bakti sosialnya juga ya Bang ya. Ada acara kumpul-kumpul arisan. Nah, jadi itu seru tuh. Komunitasnya Fosil ini seru. Apalagi alhamdulillah nih, gua ngundang Bang Ucok. Rekan-rekan dari basis mana aja udah pada ngumpul ya Bang Ucok ya. Bang Ucok, basis mana aja sih kalau masih ingat? Ini basis Bogor, ini basis Pasar Rebo, bahkan anak milenial juga ada. Anak milenial, tepuk tangan, keren, gabung. Terus mana lagi Bang Ucok? Basisnya mana lagi? Ya untuk bantu sebut basis mana lagi anak-anak BM. Banyak sih Bang. Iya sebut. Basis Poncol 900. Oke. Nah Bang Ucok, terima kasih banget nih udah datang ke channel Teladan 74. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman ya. Buat teman-teman BM juga bisa mampir lagi nih channel Teladan 74. Kapan-kapan kita undang di bengkel kopi ya Bang Ucok ya. Kita ngopi-ngopi bareng ya sambil cerita-cerita lagi. Oke Bang Ucok. Salam. Boleh pesen nggak? Boleh. Buat rival, ini hanya cerita, bukan untuk dipertajam atau di apa. Kalau ada salah-salah kata, Budi Murni minta maaf. Budi Murni minta maaf. Nah, lagi-lagi ini hanya forum silaturahmi sebenarnya. Kita hanya bernostalgia gitu. Dan buat sang rival, Yamor, yuk kita bangun silaturahmi. Dulu, sekarang. Benar. Gitu. Yang mau kumpul di Fosil silakan. Diterima banget ya Bang Ucok ya. Bebas. Dikasih tahu Sumedang. Tenang aja gitu. Oke. Gue juga mau ucapin salam Bang Ucok buat IKBT 74, Ikatan Keluarga Besar Teladan 74, buat basis 305 Sunday Market, buat 543 Depoknya, buat 031 PAL, buat 105 83 Lenteng Agung, 605 606 610 62 612 614, banyak banget Bang Ucok. 616 Cinere, Ganjur, mantap. 64 68 75 76. Dan terakhir buat basis Train 700. Terima kasih semua yang udah support dan terima kasih buat kru dan officialnya Teladan 74. Dan yang gua lupa ucapin, mohon maaf semuanya dan terima kasih. Dan terakhir gua ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.